Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas beberapa saham dari sektor CPO ya teman-teman. Yang pertama kita akan coba lihat saham AALI. Saham AALI yang seperti kita lihat di layar kita pada peragangan hari terakhir hari Jumat ditutup mengalami kenaikan 5,94%. Untuk support terdekat dari saham AALI adalah di 12.625 sampai 12.350. Kalau misalnya AALI jebol dari support 1, untuk support keduanya yang terdekat ada di 11.850 sampai 11.625. Untuk resisten terdekat saham AALI saat ini ada di area 13.400. Kalau kita lihat resisten berikutnya, acuannya cukup jauh. Kita menggunakan harga di tahun awal-awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019, yaitu di sekitar 14.750. Pada saat harganya menyentuh di area 14 ribuan, saham AALI terkena dampak COVID dan turun sangat signifikan ya teman-teman, dari sini sampai area sekitar 4 ribuan. Jadi setelah COVID memang saham AALI mengalami kenaikan ya. Kita bisa coba tarik trend line dari area sini. Jadi bisa kita lihat saham AALI ini saham yang cukup uptrend ya teman-teman. Untuk entry silahkan entry dekat-dekat area support. Kalau jebol yang trading harus disiplin untuk cut loss. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham CSRA. Salah satu saham CPO lainnya, hari Jumat ditutup mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 6,52%. Untuk support 1 berada di area 720, untuk support 2 ada di 690 sampai 680. Penutupan hari kemarin sekaligus berada di area resisten yang pertama ya teman-teman, di area 735. Kalau besok berhasil breakout, resisten berikutnya ada di area 810. Dan seperti yang kita lihat, kalau misalnya breakout dan menuju ke area resisten di 810, ada potensi saham AALI ini membentuk sebuah pola double bottom. Ini bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Dan kalau dia bisa breakout dari area 810, maka kenaikannya masih cukup banyak ya teman-teman. Targetnya estimasi kenaikan dari saham CSRA adalah bisa sampai ke area, kita ambil dari low yang ada di bawah sampai ke neckline-nya. Kita copy paste. Kenaikannya bisa sampai area 975. Tapi tentu tidak ada jaminan dia akan langsung menuju ke area sini, 970, tapi kalau misalnya bisa breakout dari 810 dan terkonfirmasi double bottom, maka masih ada potensi kenaikan sampai 970. Silahkan teman-teman analisa kembali di mana area yang tepat untuk entry dari saham CSRA. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 3,61%. Support yang terdekat dari saham LSIP berada di area 1425 sampai 1415. Kalau ternyata tidak bisa mempertahankan support 1, support 2-nya ada di area 1395 sampai 1370. Saham LSIP ini juga salah satu saham yang cukup baik pergerakannya. Kalau kita bisa lihat di sini ada dua bottom ya teman-teman. Ini bottom yang pertama dan ini bottom yang kedua. Dan kalau bisa menuju area resisten yang pertama di 1485, lalu menuju resisten yang kedua di 1535, bisa ada potensi juga untuk membentuk pola double bottom ya teman-teman. Dengan dua bottom di low-nya berada di area sekitar 1280. Tapi balik lagi, harus breakout dulu untuk sebagai tanda sebuah konfirmasi.
Saham ketiga, yang keempat yang akan kita bahas adalah saham SSMS. Saham SSMS pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 2,61%. Sedikit lagi sudah menuju ke area resisten di area 1220. Untuk support terdekat dari saham SSMS ini berada di area 1155 sampai 1140. Untuk area support 2-nya berada di 1110 sampai 1090. Resisten terdekat di 1220. Kalau misalnya bisa breakout dari sini, resisten berikutnya yang akan dituju adalah di area sini ya teman-teman, 1315. Kalau kita bisa gambarkan juga, misalnya dia breakout dari area ini ya teman-teman, terlihat sekilas seperti cup and handle. Ini sekilas ya, tentu konfirmasinya harus dengan breakout. Ini cupnya, dan ini adalah handle-nya. Untuk menggambar, kadang-kadang satu orang dengan yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Jadi tidak ada masalah, karena analisa kita adalah analisa personal. Jadi kalau teman-teman merasa ini bukan cup and handle, atau ini double bottom, atau yang lainnya, itu adalah hal yang normal. Untuk teman-teman yang mau entry, silahkan entry di dekat-dekat area support, dan jual di dekat-dekat area resisten. Kalau ternyata volumenya kuat dan bisa breakout, boleh dipertahankan, lalu kita lihat lagi di resisten berikutnya. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham Palm. Saham Palm di hari perdagangan terakhir juga mengalami penguatan 5,92%. Resisten terdekat berada di area 955 dengan area support 1 di 875 sampai 850. Lalu area support 2 di area 800 sampai 775. Saham Palm ini salah satu saham yang masih uptrend. Memang kenaikannya cukup tinggi, lalu koreksinya juga lumayan dalam. Lalu ada ditarik lagi sampai di 1235. Kemudian mengalami koreksi sampai area di 800. Jadi ini turunnya juga cukup signifikan ya teman-teman. Turun kurang lebih sekitar 37% dari area 1230. Jadi kalau teman-teman mau entry, boleh entry dekat-dekat area support, atau boleh juga tunggu dia koreksi setelah dia menyentuh area resistennya. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham BWPT. BWPT di hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan volume yang juga besar ya teman-teman. Kita bisa lihat volume yang ada di sini. Volume di tanggal 20 Mei lumayan besar dibanding volume beberapa hari terakhir, bahkan dari tanggal 19 volumenya sangat besar. Ditutup mengalami kenaikan 8,33%. Untuk support terdekat saham BWPT adalah di area 77 sampai 75, support 2 di area 70. Jadi kalau teman-teman mau entry, boleh coba entry di dekat area support, atau boleh juga tunggu dia breakout. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya ini kelihatan banget ada double bottom ya teman-teman. Ini bottom yang pertama. Dan yang ini bottom yang kedua. Bottom yang kedua memang ada konsolidasi selama kurang lebih beberapa hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selama 7 hari dia tertahan dengan low di area 70. Jadi kalau kita coba gambarkan, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini low yang pertama, lalu ini low yang kedua. Lalu potensi kenaikannya sampai ke berapa? Nah, potensi kenaikannya bisa kita ukur
Dari low yang ada di 70 sampai ke area neckline-nya di area 80. Kita copy paste dan ada kemungkinan naik sampai area resisten di area 90 ya teman-teman. Dan high-nya sendiri untuk resistennya ada di area 93. Jadi memang kenaikannya saham BWPT ini tepat berada di area resistennya. Buat teman-teman yang mau entry, silahkan ditentukan area entry yang paling tepat bagi teman-teman sendiri. Usahakan entry dekat-dekat area support, dan kalau jebol yang trading harus disiplin untuk cut loss ya teman-teman. Sekian saham yang saya bahas hari ini, total ada 6 saham. Kita tidak membahas IHSG karena IHSG sudah dibahas pada pembahasan hari Jumat kemarin. Jadi total hari ini kita ada bahas 6 saham, saham AALI, saham CSRA, LSIP, SSMS, PALM, dan BWPT. Hampir keseluruhan sahamnya adalah saham CPO. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan juga saham CPO-CPO yang uptrend, lalu tentukan area entry yang sesuai dengan planning teman-teman. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan jual atau beli. Semuanya bertujuan untuk melakukan analisa. Jadi silakan teman-teman lakukan analisa kembali saham-saham yang saya sebutkan pada hari ini. Jika teman-teman punya saham yang ingin dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar, lalu kita akan coba analisa di video-video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.